Terima kasih. Udah sini. Drama kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang membelit musisi Jering SID yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar semakin menegangkan. Kemarin, dalam sidang yang beragendakan duplik, kubu Jering menjawab replik yang disampaikan jaksa penuntut umum minggu lalu. Kuasa hukum Jering berpendapat kliennya harus dibebaskan karena keterangan ahli bahasa dan ITE yang dihadirkan 2 minggu sebelumnya soal tak menjelaskan unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dituduhkan ID Bali kepada Jering. Hanya saja, kubu Jering harus mewaspadai keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum yang menuduh Jering melakukan pencemaran nama baik di media sosial dan berpotensi mengandung ujaran kebencian kepada ID. Maka penuntut umum sangat konsisten untuk tidak logis atau tidak rasional karena pernyataan demi pernyataannya gagal saat diuji dengan penalaran hukum karena terjadi kontradiksi akut antara premis-premis dengan konklusinya. Ahli tersebut sesungguhnya memberikan keterangan yang baik untuk Jering, ya, untuk terdakwa. 2 ahli bahasa, Aji Wibowo dan Pak Jiwo Atmaja itu memberi keterangan yang baik untuk Jering. Tetapi dalam tuntutan, surat tuntutan dan juga replik jaksa, yang dikutip adalah berita acara pemeriksaan. Padahal untuk mendapatkan keadilan yang baik, terapkan KUHP secara konsekuen, yaitu apa yang ahli nyatakan di depan persidangan. Kedua ahli ini, ya, bukan BAP yang diambil, karena pasal 186 KUHP itu jelas sekali menyatakan keterangan ahli adalah apa yang oleh ahli sampaikan di persidangan. Kamis besok, tepatnya 19 November 2020, rencananya sidang putusan akan digelar. Tak heran, kubu Jering mati-matian membela diri dalam surat duplik yang cukup panjang. Tak hanya itu, di depan majelis hakim, Jering memohon agar dirinya dibebaskan karena ia masih punya utang memberikan cucu pertama kepada ibundanya. Ya. Sehat ya? Ya, sehat. Jangan di toilet. Kok masih bisa ya? Terus kemarin di sana backgroundnya. Nah sekarang sini aja. Sini ya? Rambutnya udah bener ya? Berantakan ya? Salah satu yang dia dijadikan alasan JPU untuk menuntut saya 3 tahun kan salah satu alasan terbesarnya itu karena memakai dasar dari statement-statement dari ahli bahasa yang sudah dimanipulasi. Terkenal tegas dan lantang, namun Jering punya sisi sentimental yang baru diperlihatkannya di hadapan publik. Demi Nora Alexandra sang istri, juga ibundanya, Jering rela mengiba di depan majelis hakim. Yang jelas, Kamis besok diprediksi bakal terjadi klimaks di persidangan. Jika divonis bersalah, apakah Jering akan mengajukan banding? Tidak ada halangan. Putusan tetap kita akan jadwalkan pada hari Kamis tanggal 19 November ya. Jadi ya harapan saya sih semoga Ibu Hakim, Bapak Hakim yang mulia juga bisa memberi keputusan yang seadil-adilnya. Kasus narkoba yang membelit Catherine Wilson ternyata berlangsung alot. Jika kasus narkoba artis lain sudah masuk persidangan dalam 2 bulan, kasus narkoba Catherine baru memasuki kelengkapan berkas perkara atau P21. Kemarin, Kejaksaan Negeri Depok juga telah menerima barang bukti dari Polda Metro Jaya dan artis yang akrab disapa Keket itu sudah dipindahkan ke Rutan Cilodong, Depok. Jangan ngebut-ngebut ya, ini di borgol sedikit. Pegang tangan. Boleh pegangan, maaf ya.
Tersangka juga telah diperiksa oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Kemudian juga tadi teman-teman melihat tersangka telah dibawa ke mobil tahanan untuk selanjutnya kita melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dalam 20 hari ke depan, sidang pertama kasus narkoba yang membelit Catherine akan digelar di Pengadilan Negeri Depok. Catherine yang diciduk pada 18 Juli lalu terbukti mengonsumsi dan menyimpan 2 paket sabu seberat 0,43 dan 0,66 gram. Pemeran film Taring ini bisa dijerat pasal berlapis tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Gimana, Mbak? Kabar baik, alhamdulillah, sehat. Tangan kasih dong, kasih jalannya dong. Kasih jalan dong. Iya, sorry. Maaf bentar ya. Tapi lu masuk paket. Iya, bentar. Iya. Kasih jalan dong, Mas. Kewajiban kita sebagai penuntut umum adalah setelah diserahkan tersangka dan barang bukti kepada kita segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut nantinya akan segera dilimpahkan bersama dengan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Depok untuk selanjutnya segera disidangkan sehingga kejelasan mengenai status hukumnya bisa ditentukan atas dasar persidangan yang akan dilakukan nantinya. Seminggu menghirup udara bebas, mantan terpidana kasus ikan asin, Ray Utami, sudah beraktivitas kembali membuat konten YouTube. Meski tersandung kasus hukum, hingga harus menjalani hukuman selama 1 tahun 4 bulan, gara-gara mencemarkan nama baik Fairuz Arafik lewat konten asusila, Ray tak kapok membuat konten. Justru dengan membuat konten yang bermanfaat untuk publik, Ray seolah ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Saat tim MNC Media menyambangi kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, istri Pablo Benua ini memperlihatkan studio tempat dirinya dan Pablo membuat konten. Hai pemirsa, apa kabar? Senang banget, udah lama banget Ray menyapa pemirsa. Selamat datang di studio YouTube-nya Ray Utami yang berada di Sentul. Oke. Silakan masuk. Ya, Kare tunjukin dong di dalam. Iya, jadi ini sebenarnya ini rumah yang kita gunakan untuk studio gitu. Jadi ini ada ruang untuk duduk-duduk untuk nunggu sambil kita syuting. Yang ini biasa untuk menginikan jadwal syuting di sini Ini kesini kelihatannya hitam-hitam karena memang kita pada saat itu mau bikin konten arwah ya, konten horor. Nah, ini aku bikin mini stage. Ada soundnya juga udah disiapin 2 mini stage di sini. Nah, ini udah aku tandain. Jadi buat acara aku mau bikin stand up comedy. Berarti jadi stand up show, tapi stand up show tapi bentuknya di YouTube gitu. Makanya ini udah tersedia bangku-bangku yang udah aku susun buat bangku penonton. Nih, di sini juga udah ada bangku-bangkunya. Jadi aku siapin juga penonton yang bisa nonton langsung live stand up comedy show. Itu sudah berjalan? Sudah berjalan tapi belum sempat diupload karena gitu. waktu itu belum gak sempet ya, udah keburu masuk. Tak hanya itu,
Di waktu senggang, Ray menekuni hobi lamanya yaitu memasak. Dulu, sebelum tersandung kasus ikan asin, Ray selalu memasak untuk suami dan anak-anaknya. Iya, ini makanannya makanan seadanya lah, khas Indonesia gitu kan. Kalau aku masak, kalau ada Pablo aku masak, aku yang masak. Iya, karena Pablo maunya masakan aku. Oke. Gitu. Ini menu favorit Kare gitu? Iya, ini standar karena aku orang Sunda, jadi nggak jauh-jauh dari sambal sayur asem gitu kan. Sayang, sekarang tak ada Pablo yang biasa menyantap makanannya. Jika tak ada perubahan, Pablo akan bebas 4 bulan mendatang. Tapi sebelum sang suami bebas, Ray bersiap-siap untuk merapikan semua benda-benda kesayangan Pablo, seperti koleksi alat musik. Dan ini gitar kesayangannya Pablo nih. Oh, ini gitarnya? Ya, ini gitarnya. Coba nih. tunjukin ke pemirsa untuk mengingatkan Pablo nih, sambil ngomong sama Pablo nih. Mungkin Pablo nonton di sana. Kayak ini, ingat ya, ini gitar kesayangan kamu. Gitar ini dibelinya memang biasa, lumayan lah harganya ya. Pablo memang hobi main gitar, main musik juga ya? Iya, Kare? dia sekolah musik dari SMP ya. Oke. Tuh, saking dia banget, dia custom wajahnya dia sendiri. Oh gitu. Ini setiap harinya dimainin sama Pablo? Iya. Yang membuat seluruh jagat raya Indonesia benar-benar tertuju pada background ini gitu loh. Boleh background dijelasin kembali, diingatkan kembali. Iya, jadi ya itu pada saat kita pembuatan video ya aku duduk dia di sini, ya kan. Gali di sini. Nah, di sini dulu ada sofa juga seperti ini. Satu lagi, ada sofanya di luar aku pindahin. Nah, di sini adalah posisi duduknya Kumalasari. Sini. Jadi persis di sebelahnya Gali gitu. Lihat deh, ini background ini adalah background terhits seluruh wallpaper Indonesia. Karena apa? Ingat gak ini yang membuat kita jatuh bangun di kehidupan ini, dan ini juga yang membuat kita kuat gitu. Dengan ini kita akan buktikan sama orang-orang bahwa kita juga akan berkarya yang lebih baik, menjadi konten yang oke, menginspirasi, dan konten yang keren-keren gitu. Jadi jangan patah semangat, kita harus bangkit lagi. Saat ditanya soal isu keretakan rumah tangganya dengan Pablo, Ray berusaha menepis kabar itu. Mantan presenter olahraga ini mengaku dirinya dan Pablo memang sempat salah paham ketika mereka masih ditahan di Polda Metro Jaya. Tapi setelah selama 4 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu, Ray banyak merenung tentang perjalanan cintanya dengan sang suami yang penuh lika-liku. Jika dalam keadaan susah mereka mampu bertahan, mengapa harus menempuh jalan perpisahan? Jadi kemarin itu memang ada perbedaan pendapat. Jadi masalah ya karena suami saya pengacara kan terikat kontrak dengan klien gitu kan, ada beberapa yang harusnya Pablo tuh bisa ambil bagiannya dia dari klien itu. Artinya kan itu kan haknya dia kan bisa diambil gitu. Tapi karena kliennya temannya dia, teman dekatnya dia, jadi akhirnya dia nggak enak lah, akhirnya setia kawan lah gitu. Jadi kayak udahlah nggak enak, nggak usah di apa gitu ya. Aku di situ kan sempat protes dong, ya kan kita kan berdua lagi di dalam penjara gitu, toh nggak masalah kan, kita bener-bener menyelesaikan kerjaannya dan kita berhak mengambil haknya gitu, walaupun itu teman kamu kan profesional gitu, nggak masalah. Jadi tapi dia hanya merasa nggak enak, jadi akhirnya cekcok gitu kan, beda pendapat, adu mulut, kemudian berantem dan udah diem-dieman. Semenjak dipindah kan, aku di Pondok Bambu, dia di Cipinang, kita kan nggak ada komunikasi. Iya, udah 2 bulan. Jadi aku masih menunggu untuk mudah-mudahan pandemi ini juga berakhir supaya aku juga bisa berkomunikasi, bisa menemui dia gitu.